di tahun 2045 Indonesia gagal jadi negara maju bukan karena kurang gizi, tapi karena kelebihan gizi yang selama ini kita anggap sepele. Ternyata, menurut United Nations Children Fund atau UNICEF, 1 dari 3 orang Indonesia sudah mengalami kelebihan gizi. Gak cuma itu, dari data survei kesehatan Indonesia tahun 2018 juga menunjukkan kalau angka gizi lebih di Indonesia sudah mencapai 35,5%. Artinya, lebih dari sepertiga penduduk Indonesia menghadapi resiko obesitas akibat pola makan yang tidak seimbang. Nah, terus sebenarnya makanan apa aja sih yang bisa bikin kita obesitas? Nah, konsumsi makanan-makanan seperti mie ayam, gorengan, ayam geprek, dan lain-lain dalam jumlah yang besar dapat memicu obesitas. Padahal tentunya kita ingin makanan yang kita konsumsi dapat menyehatkan tubuh kita. Lalu, bagaimana sih pola makan yang benar agar tubuh menjadi sehat? Yaitu dengan gizi seimbang. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014, gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memperhatikan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Untuk membantu setiap orang memilih makanan dengan jenis dan jumlah yang tepat, pemerintah membuat pedoman visualisasi kebutuhan asupan gizi seimbang. Yang pertama, tumpeng gizi seimbang. Tumpeng gizi seimbang ini terdiri atas potongan-potongan tumpeng. Luas tiap potongan tumpeng menunjukkan porsi yang harus dikonsumsi setiap hari. Pada gambar dapat kita lihat bahwa dasar dari tumpeng ini digambarkan dengan air putih. Ini berarti kita disarankan untuk mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas per hari, karena tubuh kita membutuhkan komponen air putih ini dalam jumlah yang sangat besar. Itu sebabnya air putih dikatakan dengan kebutuhan esensial. Lapisan selanjutnya yaitu karbohidrat atau makanan pokok. Kita dianjurkan untuk mengonsumsi karbohidrat sebanyak 3-8 porsi, yang termasuk makanan karbohidrat yaitu nasi, kentang, jagung, ubi, roti, dan lain-lain. Lapisan selanjutnya yaitu ada buah dan sayur. Kita dianjurkan mengonsumsi buah sebanyak 2-3 porsi, yang termasuk makanan buah yaitu apel, pisang, alpukat, kiwi, jeruk, pir, dan lain-lain. Sedangkan sayuran, kita dianjurkan mengonsumsi sebanyak 3-5 porsi, yang termasuk di dalamnya yaitu paprika, wortel, sawi, brokoli, dan lain-lain. Lapisan berikutnya yaitu protein. Sama seperti buah, protein baik hewani dan juga nabati baiknya kita konsumsi sebanyak 2-3 porsi, yang termasuk makanan protein hewani yaitu ikan, daging, susu sapi, telur, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk protein nabati yaitu seperti keju, kacang-kacangan, mentega, susu kedelai, dan lain-lain. Nah, berikutnya lapisan teratas terdapat gula, garam, dan minyak. Itu berarti kita wajib mengonsumsi gula, garam, dan minyak dalam jumlah yang sedikit atau terbatas. Sesuai dengan peraturan, baiknya gula dikonsumsi maksimal sebanyak 4 sendok makan atau 50 gram per hari. Untuk garam maksimal 1 sendok teh atau 5 gram per hari. Dan untuk lemak atau minyak 5 sendok makan atau 67 gram per hari. Dalam prinsipnya, gizi seimbang terdiri dari 4 pilar, yang pada dasarnya merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk dengan mengontrol berat badan secara teratur. Adapun 4 pilar gizi seimbang tersebut yaitu yang pertama, mengonsumsi makanan yang beragam. Konsep ini berdasarkan pada pemahaman bahwa tak ada satu jenis makanan yang mampu memenuhi semua kebutuhan gizi yang diperlukan tubuh.
Oleh karena itu, guna memenuhi gizi yang seimbang, seseorang perlu mengonsumsi berbagai jenis makanan yang mengandung karbohidrat, serat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Perilaku hidup bersih akan meminimalisir ancaman berbagai penyakit. Membiasakan diri membuang sampah di tempat sampah dan selalu mencuci tangan dengan air bersih penting untuk menanamkan perilaku hidup bersih. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin, seperti berolahraga, tubuh akan tetap bugar dan sehat. Jangan lupa lakukan aktivitas fisik minimal 3-5 hari dalam seminggu, selama kurang lebih 30 menit. Dan yang terakhir, mempertahankan dan memantau berat badan seimbang. Berat badan yang berlebihan atau kekurangan sama-sama rentan bisa memicu gangguan kesehatan. Untuk itu, pantaulah berat badan agar selalu dalam kondisi yang seimbang. Menjaga berat badan ideal bukan sekedar soal penampilan, tetapi merupakan fondasi penting bagi kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, remaja, dan lansia. Setiap tahap kehidupan memiliki kebutuhan gizi dan kondisi tubuh yang berbeda, sehingga pemahaman mengenai badan ideal menjadi sangat penting untuk mencegah berbagai masalah kesehatan. Berat badan ideal pada ibu hamil adalah berat badan yang sesuai dengan tinggi badan dan kondisi sebelum hamil, serta mengalami kenaikan yang sehat selama kehamilan. Kenaikan ini penting untuk menunjang pertumbuhan janin, menjaga kesehatan ibu, dan mencegah risiko seperti bayi lahir prematur, berat lahir rendah, diabetes gestasional, dan preeklamsia. Berat badan ideal pada remaja adalah indikator penting untuk menilai status gizi dan kesehatan fisik selama masa pertumbuhan. Remaja merupakan fase transisi antara masa anak-anak dan dewasa, di mana terjadi peningkatan tinggi badan, pembentukan massa otot dan lemak, serta perubahan hormon. Oleh karena itu, menjaga berat badan tetap ideal sangat penting agar proses tumbuh kembang berjalan dengan normal dan remaja tidak mengalami masalah gizi. IMT atau Indeks Massa Tubuh adalah sebuah cara yang digunakan untuk mengetahui apakah berat badan seseorang tergolong kurus, normal, berlebih, ataupun obesitas. IMT ini dihitung dengan rumus IMT sama dengan berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Nah, setelah kita menghitung IMT, hasilnya akan dibagi dengan kategori berikut. Yang pertama, berat badan dikatakan rendah atau kekurangan berat badan. Nah, jika hasil IMT kurang dari 18,5, maka seseorang dikatakan memiliki berat badan yang rendah ataupun kurus. Artinya, berat badan ini kurang ideal dan bisa menjadi tubuh kekurangan zat gizi. Yang kedua, berat badan normal atau ideal. Jika hasil dari IMT berada di antara 18,5 sampai dengan 24,9, maka seseorang ini memiliki berat badan yang normal atau ideal. Ini adalah rentan yang sehat, yang artinya berat badan sudah sesuai dengan tinggi badan. Yang ketiga adalah kelebihan berat badan dan obesitas. Ini artinya bahwa seseorang tersebut memiliki berat badan yang sudah sangat jauh dari batas normalnya. Ini terhitung dari IMT antara 25,0 sampai dengan 29,9, maka termasuk kelebihan berat badan atau overweight. Yang kedua, jika IMT dari 30,0 ke atas, maka dikategorikan sebagai obesitas. Berat badan di bawah ideal biasanya disebabkan oleh asupan gizi yang kurang atau aktivitas fisik yang berlebihan tanpa diimbangi nutrisi yang cukup. Hal ini dapat mengganggu perkembangan otak, sistem imun, dan kesehatan tulang. Berat badan ideal pada lansia adalah kondisi berat badan yang sesuai dengan tinggi badan serta mempertimbangkan perubahan fisiologi akibat proses penuaan seperti penurunan massa otot, metabolisme basal, dan kepadatan tulang. Yuk simak cara mudah membagi porsi makanan sesuai isi piringku. Isi piringku adalah panduan praktis untuk menyusun makanan sehat setiap kali makan. Caranya mudah, dengan setengah piring atau 50% piring diisi dengan sayur dan buah karena keduanya kaya akan serat, vitamin, dan antioksidan yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Sisanya, 25% diisi dengan karbohidrat seperti nasi, ubi atau kentang sebagai sumber energi,
dan 25% lagi dengan protein seperti ikan, telur, tahu, dan tempe dan daging-dagingan yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh. Pada usia 6 hingga 8 bulan, bayi mulai dikenalkan dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Di masa ini, kebutuhan gizi bayi sebagian besar masih dipenuhi oleh ASI, yaitu sekitar 70%, dan sisanya 30% untuk kebutuhan MPASI atau makanan pendamping ASI. Contoh menu makanan pendamping ASI seimbang dapat terdiri dari 3 sendok makan nasi putih, 50 gram telur ayam, 10 gram wortel, santan 30 ml, sedikit garam, dan air sebanyak 200 ml. Makanan harus dimasak sampai matang, kemudian disaring hingga teksturnya menjadi lumat dan kental agar mudah dikonsumsi oleh bayi. Makanan pendamping ASI ini harus diberikan tepat waktu mulai dari usia 6 bulan. Perhatikan juga kebersihannya, cukup atau tidaknya kandungan gizinya, dan juga pastikan momen makan ini jadi pengalaman yang menyenangkan untuk si bayi. Lauk hewani seperti telur, ikan, atau daging itu diutamakan karena mengandung protein dan zat besi penting bagi tumbuh kembang bayi. Memasuki usia 9-11 bulan, bayi mulai lebih aktif dan membutuhkan energi tambahan dari makanan pendamping ASI. Kebutuhan energi bayi kini terbagi rata menjadi 50% dari ASI dan 50% dari makanan pendamping. Contoh menu seimbang yang bisa diberikan terdiri dari 4 sendok makan nasi putih, 50 gram ikan kembung, 20 gram buncis, 30 ml santan, sedikit minyak, dan sejumput garam. Setelah makanan matang, makanan dicincang, dicacah, atau dipotong kecil agar sesuai dengan kemampuan makan bayi di usia 9-11 bulan. Pastikan ada karbohidrat sebagai makanan pokok, protein hewani yang diutamakan, lemak dari minyak atau santan, serta sayur dan buah sebagai pelengkap. Anak usia 12 hingga 23 bulan membutuhkan makanan bergizi seimbang untuk mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. Setiap kali makan, isi piring anak perlu mencakup 4 komponen utama, yaitu makanan pokok, lauk hewani, sayur dan buah, serta lemak tambahan seperti minyak atau santan. Contohnya, dalam satu porsi makan dapat terdiri dari 5 sendok makan nasi, 55 gram hati ayam, 20 gram sayur bayam dan wortel, serta sedikit minyak dan garam untuk menambah cita rasa. Pemberian ASI tetap dilanjutkan karena memenuhi sekitar 30% kebutuhan energi, sisanya sebanyak 70% dipenuhi dari makanan pendamping ASI atau MPASI. MPASI perlu diberikan secara teratur, bergizi cukup, bersih, dan menyenangkan. Di usia anak 2-5 tahun, mereka sedang aktif-aktifnya tumbuh dan belajar. Nutrisi seimbang sangat penting untuk mendukung aktivitas dan tumbuh kembang optimal. Setiap makan, pastikan isi piring mengandung sumber protein hewani, makanan pokok, lauk nabati, lemak, serta sayur dan buah. Contoh menu porsi seimbang untuk anak usia 2-5 tahun yaitu 125 gram nasi putih, 50 gram paha ayam, tahu, santan, dan sayur seperti labu siam serta wortel. Prinsip makan anak usia 2-5 tahun yaitu pastikan gizinya cukup, perhatikan kebersihannya, dan beri cukup cairan 5-7 gelas per hari.